baru ada Marga Mulia ya Bu ya. Jatisari belum masuk ya. Kembali lagi, ketemu lagi sama kalian. Kita mungkin mulai aja ya Bu. Iya, boleh. Kita mulai aja ya. Yang sudah hadir absen dulu boleh. Boleh Bu. Saya serahkan kelasnya ke Bu Ella ya Bu. Ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Bu Ella. Alhamdulillah bisa melihat kalian lagi. Alhamdulillah. Udah lama ya. Berasa lama banget nggak ketemu. Padahal berapa kali pertemuan ya? 3 kali pertemuan ya tidak hadir. Maafin ya, nanti suara Bu Ella ada suara flu dan batuknya. Oke. Iya ya. Baru 3 orang ya yang Marga Mulia hadir ya. Oh iya. Badru iyanya. Apalagi Imam. Biasanya eta Sageng, Imam sareng Badru. Hari ini Ibu mau mengulang kembali materi naskah drama. Oh ya, kemarin sama Bu Elan ya 3 kali pertemuan. Pelajarannya yang dipelajarinya apa sama Bu Elan? Buku ya, membaca buku ya. Hari ini Ibu mau mengulang kembali materi naskah drama. Nah. Drama yang maafin ya, lagi batuk. Apakah itu naskah drama? Naskah drama adalah sebuah teks cerita yang ditulis dalam bentuk dialog dan petunjuk teknis yang berfungsi sebagai panduan untuk pementasan drama atau teater. Naskah ini menggambarkan kehidupan manusia termasuk masalah, karakter, konflik, dan emosi melalui percakapan para tokoh dan tidak diceritakan secara langsung seperti pada novel. Ini ada fungsi naskah drama adalah panduan pertunjukan dan karya sastra. Naskah drama biasanya memang dipertunjukkan untuk pertunjukan untuk pagelaran seperti itu ya. Seperti drama drama teater, drama musikal gitu ya. Ini juga ciri-ciri naskah drama. Satu adalah dominasi dialog. Tentu saja ada beberapa karakter dalam naskah drama. Yang kedua adalah nebenteks. Nebenteks itu adalah petunjuk pementasan. Ada di mana ada gerak, ada latar, dan ekspresi.
Yang ketiga adalah struktur babak dan adegan. Keempat, penyampaian cerita secara tidak langsung. Ada babaknya, ada adegannya, ada plot, ada dan lain sebagainya ya. Tapi plotnya plot panggung. Penyampaian cerita secara tidak langsung. Ini adalah unsur naskah drama. Gagasan pokok atau pokok persoalan dari cerita yang disampaikan. Harus ada itu. Kedua, ada tokoh. Pelaku cerita menjalankan setiap adegan. Ada karakter di situ ya. Yang ketiga adalah ada alur. Urutan peristiwa yang membentuk cerita mulai dari awal, konflik, puncak hingga akhir. Keempat, ada latar. Keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana di setiap adegan. 5, amanat. Pesan moral atau nilai-nilai yang ingin disampaikan penulis kepada penonton. Itu ya naskah drama. Ini Ibu juga akan kirimkan aja ya. Kirimkan ke grup. Nanti kalian baca. Suaranya ada nggak sih Ibu di situ? Ada suaranya ya. Soalnya pura lagi pura. Hai Ibu. Hai, iya Jatisari nembe keluar gini kan. Hai. Ini ada ini ya, naskah drama Air Mata Senja. Ibu kirimkan di grup ya. Ya Bu. Ya. Boleh dibaca dulu sampai akhir bagian 1. Sampai babak 1 ya. Kenapa harus membaca naskah drama? Karena supaya untuk menciptakan imajinasi ya. Imajinasi panggung, imajinasi karakter, imajinasi latar, imajinasi ekspresi, imajinasi bentuk, properti, dan lain sebagainya ya. Kita belajar di situ aja dulu. 20 KB. So, silakan dibaca dulu ya, yang dari Ibu ya. Ayo, Badru dibaca, Badru. Dalam hati juga nggak apa-apa, baca dalam hati aja nggak apa-apa. Baca masing-masing aja dalam hati, sambil imajinasinya dibentuk. Nanti ketika adik-adik baca naskah drama ini, nanti akan muncul imajinasi. Oh, seperti ini ya. Panggung itu seperti ini ya naskah drama. Tapi itu berbeda-beda ya. Imajinasi yang akan keluar dari pikiran kita itu akan berbeda-beda. Silahkan dibaca dulu aja. Sambil Ibu share juga ya di sini ya. Udah bisa ya. Harus PDF bentar ya. PDF. PDF ini dulu ya. Silakan boleh dibaca duluan ya. Boleh dibaca dulu. Ini judulnya Air Mata Senja, karya Johnny Hendry. Pelakunya ada orang tua, istri orang tua, Tuan Kadi,
orang berkacamata, dan manusia. Jadi total pemain ada 10 orang. Ini dibacanya sampai ini ya, sampai semua aktor berkacamata tertawa sejadi-jadinya dan langsung keluar panggung. Ini ada yang tipok sedikit. Jadi sampai itu ya, sampai ada bintang-bintang selesai membacanya. Ada yang tahu nebenteks itu yang seperti apa? Di sini, Badru tahu nggak nebenteks? Mana ini Badrunya? Nebenteks itu ya. Nebenteks itu bentar loading. Ada yang tulisan miring itu disebut ibu apa? Memberikan tulisan miring di teks itu adalah nebenteks ya. Oh, Tapi karena semua aktor mematu. yes. Nah, itu tuh nebenteks. Jadi nebenteks itu kalimat-kalimat itu bisa diperagakan atau bisa dibentuk. Aduh. Nah, kayak gini kan. Itu nebenteks ya. Nah, keributan suara orang-orang kampung dari luar panggung terdengar memanggil-manggil sambil berkata, "Sungai menyulap mata kita menjadi limbah-limbah. Kemudian kita tenggelam hingga sampai ke dada, lalu menjadikan air mata senja. Kemudian lampu perlahan-lahan hidup." Nah, itu nebenteks. Nebenteks itu bisa dari gerak, latar, atau bentuk. Jadi ketika nebenteks, kemudian lampu perlahan-lahan hidup. Lampunya nyala. Nah, itu nebenteks. Dan seketika itu, jaring, jala, pancing, lukah, dan pelantaran tempat orang mandi di tepian sungai. Semua hanya tersangkut sampah-sampah plastik. Di pelantaran itu terlihat orang tua separuh baya sekitar 60 tahun umurnya sedang memperbaiki jala yang penuh sampah. Tidak mungkin ya sekarang kita membacakan ketika di panggung, kita membacakan di pelantaran itu terlihat orang tua separuh baya sekitar 60 tahun. Nah, tapi yang digambarkan apa? Ada masuk panggung, orang tua sekitar 60 tahun. Jadi nebenteks itu yang kalimat ini diperagakan oleh orang tua berumur 60 tahun. Jadi imajinasi ya. Kita bermainnya di imajinasi. Nah, si orang tua ini muncul baru di panggung tuh. Orang tua ini berkata, air adalah dunia hidup kita. Tapi kali ini aneh bin ajaib selalu saja datang hingga kini dan diisi. Si orang tua itu adegannya sedang membuang puntung rokok. Kalau kayu sudah ditebang oleh orang negeri ini,
Tak ada lagi penyangga air. Alamatlah kita kembali ke zaman Nabi Nuh, atau air akan menjadi dangkal. Sudahlah dangkal, penuh pencemaran. Tak ada yang bisa hidup di sungai ini. Ini kan ada teks lagi, bingung, ada ekspresi kan, ekspresi bingung. Setelah itu ekosistem perairan pun terganggu. Habitat seperti ikan akan habis. Tengok ini, menunjuk ke arah jala yang penuh dengan sampah. Itu nebenteks ya. Sambil si orang tua itu menunjuk kepada jala itu. Sampah yang banyak, air pun dah berminyak-minyak. Sambil mendekati luka yang berdiri di tepi pelataran. Apalagi ikan-ikan sudah punah. Dulu minum air sungai, sekarang air galon. Nasib badan. Jadi seorang tua ini tertawa. Itu masuk kepada nebenteks ya, yang tertawa. Dalam kurung itu masuk lagi. Kalau mengutuk dalam hati, buat tambah dekat dengan mati. Hei, lampu padam seketika. Diimajinasikan, kemudian hidup kembali. Gelap, gelap, gelap. Lalu gelap mata ini. Orang-orang kampung mulai memenuhi panggung sambil marah-marah tidak jelas. Melewati jaring, jala, luka, dan pancing. Kemudian keluar kembali dan orang tua itu keluar panggung juga dalam keadaan ketakutan. Tidak lama kemudian muncul manusia-manusia bertutup kepalanya menggunakan ember plastik. Ada manusia pakai ember plastik sambil membaca bait kata-kata ini. Senja menangis sayup-sayup di permukaan air. Yang terlihat hanya sebuah kertas berkilau. Kepala-kepala hanya riuh oleh ember yang kosong. Kita semua hanya gamang oleh kota-kota. Sungai kalah, sungai kalah. Air mata senja sudah tak berguna. Berulang-ulang, air mata senja sudah tak berguna. Masuk nebenteks lagi. Setelah membaca bait kata-kata, aktor manusia-manusia membuat komposisi seperti orang ketakutan dan tidak saling bertindih. Ada ekspresi ya, ada ekspresi di sini. Tapi kita imajinasikan saja ya, karena kalau masuk ke dalam panggung itu lebih kompleks lagi ya. Kita belajar berimajinasi naskah Air Mata Senja saja dulu. Aku belum mau mati, apalagi haus di sungai ini. Berjalan meraba-raba. Itu nebenteks. Belum saatnya. Belum saatnya. Kenapa kehausan mempercepat kerongkongan? Manusia dua berbicara, ya begitulah. Air di sungai ini tidak pernah bisa melepaskan dahaga. Karena kita tidak bisa minum di dalamnya. Manusia tiga berkata, mengapa kita membiarkan sampah ini terbuang dan lalu mencurahkan minyak-minyak sawit ke dalam sungai? Kenapa para pekerja industri tidak pernah menyumbang untuk kampung-kampung kita? Muncul memukul ember di kepala masing-masing manusia. Itu seperti itu ya. Nebenteks. Waduh maaf. Nebenteks itu. Jadi sudah sampai mana membacanya? Udah sampai selesai belum bacanya? Halo? Jatisari? Belum. Belum ya. Jatisari nggak ada suaranya.
Warga mulia masih membaca ya, santai aja ya. Ini Ibu cuman ngasih contoh bahwa nama itu seperti ini. Jadi ada nebentexnya, ada awal, ada karakter tokoh ya. Nanti di bagian 2-nya ada konflik. Ini baru bagian 1 Ibu membuka naskahnya ya. Nanti di bagian 2 ada lagi konflik dan puncak konfliknya. Jadi dibaca dulu aja sambil diimajinasikan naskah drama ini tuh seperti ini gitu. Dibaca aja, dipahami dulu aja. Kan sudah sesuai ya, yang naskah drama ini sesuai dengan unsur-unsur drama sudah ada ya. Ada latar, ada tema, ada tokoh, ada alur, ada pesan. Nanti pesannya apa sih gitu ya. Sebenarnya di awal sudah ada pesan moral di naskah drama ini, yaitu tidak boleh mencemari lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan gitu kan. Itu sudah muncul sebenarnya. Silahkan dibaca-baca dulu aja ya. Badru kemana tadi ya? Lagi di luar Badru. Coba Badru baca tuh nih. Sepi. Ingin baca lah Badru baca coba. Ini yang warga mulia berapa orang hadir? 4 orang ya. Citra, Selfie, Baby, Badru. Badru, sok cobain baca deh. Ayla, Dita, udah banyak kan? Cobain, Ibu pengen denger coba. Kaki kita duduk. Jangan. Iya. Depan duduk. Maaf. Duduk. Yang dari percakapan orang tua coba Badru. Udah kebayang kan? Situasi panggungnya seperti apa? Udah kebayang? Udah ada yang kebayang? Coba Badru baca yang mulai orang tua. Air adalah dunia hidup kita. Air adalah dunia kita, dunia hidup kita. Baca Bu. Iya, dibaca coba. Mungkin ini Anang bin Ajaib selalu saja datang hingga kini dan diisi membuang pun merokok kalau kain Nah, sudah kalau ditebang nebenteks, bentar. Kalau nebenteks itu tidak dibaca oleh kita sebagai aktor, sebagai pemain, sebagai pemeran tidak dibaca.
tapi ini dibuat sebuah gerakan. Kalau nebeng teks itu tidak dibaca ya, Oke. tapi bisa melalui gerakan ataupun ekspresi. Ya, oke. Lanjut. Kalau kayu, Kalau yang kayu pokoknya sudah ditebang oleh yang apa? Yang tulisannya miring dalam kurung itu tidak usah dibaca ya. Ya, oke. Lanjut. ya Bu. Ya. Kalau kayu sudah ditebang, Kira-kira kalau kayu sudah ditebang oleh negeri ini tidak ada lagi penyanggai alamatlah kita kembali ke zaman Nabi Nuh atau akan menjadi dangkal. Sudah dangkal penuh pencemaran dan tak ada yang bisa hidup di sungai ini. Setelah itu ekosistem pun terganggu, habitat seperti ikan akan habis. Tengok ini, sampah yang banyak air pun dah berminyak-minyak. Apalagi ikan-ikan sudah punah. Dulu minum air sungai, sekarang air galon. Nasib badan. Hahaha. Kalau mengutuk dalam hati, buat tambah terasa dekat dengan mati. oke. Jadi kayak gitu ya. Untuk nebeng teksnya tidak usah dibaca gitu. Terus masuk ke manusia satu. Manusia satunya adalah Feby, manusia satu. Manusia duanya Citra. Manusia tiganya Kaila. Coba dibaca. Manusia satu. Manusia satu, manusia dua, Manusia satunya Feby. Manusia duanya Citra. Manusia tiganya Kaila. Febinya gak ada, Bu. Oh, nggak ada. Siapa? Citra berarti Citra manusia satu. Selfie aja, coba selfie. Selfie manusia satu. Aku belum mau mati. Coba selfie manusia satu. Aku belum mau mati. Aku belum mau mati, apalagi harus di sungai ini. Berjalan meraba-raba. Nah, berjalan meraba-rabanya tidak usah dibaca. Belum saatnya. Kenapa kehausan mempercepat kerongkongan? Ya begitulah, air di sungai ini tidak pernah bisa melepaskan dahaga karena kita tidak bisa minum di dalamnya. Maka kita itu terbuang dan lalu mencurahkan minyak-minyak sawit ke dalam sungai. Kenapa para pekerja industri tidak pernah menyumbang untuk kampung-kampung kita? Memukul ember di kepala masing-masing manusia. Ya, itu nebeng teks ya. Yang kalimat miringnya manusia empatnya siapa? Kaila. Siapa lagi? Dita, ada Dita. Dita, Bu, ada Dita. Dita, boleh Dita baca. Manusia empat. Anehnya, Kenapa kita sudah meninggalkan sungai? Padahal sungai sumber dari segala kehidupan nenek moyang kita. Kenapa harus begitu? Sungai ini sudah lama dilupakan. Bukankah kita semua sudah kalah dari kota? Ya, itulah masalah mereka, bukan kita. Kita semua hanya rakyat yang membutuhkan air. Ini adalah sebuah rasa sakit.
sebab kita tidak bisa bertahan. Tidak bisa 1, bertahan 2, dan 4. menahan. Terus bareng-bareng. Jangan berdekat ke situ. Ya. Oke. Manusia 3. Kenapa bukankah kita sama-sama gelap dalam melihat? Bisa. Gelap adalah atau kematian untuk Yang kedua. Berarti kita ini melambangkan sebuah kematian atau sebuah kebutaan terhadap lingkungan. Jangan berkata seperti itu. Aku malu. Ini sebuah kegelapan sebenarnya dan akan memutuskan tujuan dan harapan kita. Sebenarnya apa yang kita bicarakan ini seperti menceritakan masa lalu yang merupakan semua telah peradaban. Peradaban. Jangan ceritakan masa lalu. Jangan, karena masa lalu menakutkan. Kita semua perlu tahu tentang peradaban masa lalu. Sebenarnya tuan-tuan semua sudah tahu. Ayo ceritakan kesalahan kita. Cepat ceritakan. Oke. Udah segitu dulu aja. Jadi, apakah sudah terbayang, sudah bisa diimajinasikan di mana posisi orang tua, Badru sebagai orang tua, sudah bisa membayangkan posisi apa istilahnya, gerak dan karakternya seperti apa? Sudah bisa membayangkan? Terus manusia 1, manusia 2, 3, dan 4. Sudah bisa kebayang nggak posisi peran kita di naskah drama itu? Apa masih belum, masih blank? Apakah masih blank? Masih blank ya? Iya, masih blank. Pasti masih blank ya. Nanti dibaca-baca lagi aja di rumah sambil nanti diteruskan lagi ke bagian selanjutnya ya besok ya. Sambil dibaca-baca lagi di rumah, terus diimajinasikan naskah drama ini, mengimajinasi pikiran kita. Oh, nanti peran orang tua seperti ini ya. Nebenteks itu ya, yang kalimat miring itu, yang tulisan miring itu tidak usah dibacakan nanti. Yang dibacakan adalah yang kalimat dialognya aja. Dialog itu bisa menciptakan suasana. Dialog itu bisa menciptakan suasana panggung. Nebenteks pun seperti itu. Nebenteks itu bisa menciptakan gerak, latar, ya. Kan tadi sambil membuang puntung rokok. Tadinya kan si orang tua itu sedang merokok. Tiba-tiba ada terucap kalimat, nebenteksnya adalah membuang puntung rokok. Gitu kan? Tertawa juga tidak usah dibacakan. Tertawa. Kita adalah menjadi ekspresi tertawa si orang tua. Gitu kan? Jadi ada nebenteks itu bisa mewujudkan sebuah suasana panggung gitu. Baik ya, sudah jam 8. Nanti kita lanjut besok saja. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya ya. Semoga tetap semangat. Maaf ya, Ibu mengajarnya sambil flu batuk seperti ini ya, maaf ya. Semoga bermanfaat, semoga sehat-sehat semuanya ya, kalian semuanya juga ya.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisir dulu. Bye. Ya Allah. Depan. Arigato.